Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Aulia Rahmah dari kelas Biologi S semester 5. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kuis mata kuliah bioreproduksi, yaitu mengenai fisiologi organ reproduksi pada pria. Pertanyaan pertama yaitu, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Terdapat 3 hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Itu yang pertama adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan dalam pembentukan sperma dan untuk mengatur perkembangan organ reproduksi pada pria dan sebagai tanda seks sekunder pria. Kedua itu ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone yang berperan sebagai mengendalikan produksi sperma. Selanjutnya yang terakhir itu ada hormon luteinizing hormone atau LTI, di mana fungsinya adalah untuk merangsang produksi testosteron. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Spermatogenesis ini terjadi dimulai dari adanya spermatogonium 2N atau diploid yang membelah secara mitosis sehingga menghasilkan lebih banyak spermatogonium. Dari spermatogonium ini sebagiannya membelah kembali, sedangkan sebagian lainnya membesar dan berkembang menjadi spermatosit primer atau 2N, di mana spermatosit primer ini membelah secara meiosis. Pada meiosis pertama dihasilkan 2 spermatosit sekunder, sedangkan pada meiosis kedua spermatosit sekunder membelah sehingga menghasilkan 4 spermatid N haploid. Kemudian spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma N haploid. Pada proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa ini disebut sebagai spermiogenesis, di mana spermiogenesis ini terjadi pada epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Sehingga dari spermatogenesis 1 spermatogonium 2N menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana caranya untuk menjaga kualitas sperma? Untuk menjaga kualitas sperma ini terdapat beberapa cara, diantaranya itu memiliki pola makan yang baik, berolahraga dengan cukup, meminum vitamin dan menjaga asupan nutrisi, menghindari terlalu banyak bahan kimia. Selanjutnya yaitu menghindari merokok, karena merokok itu dapat merusak sel di dalam tubuh termasuk air mani atau sperma itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu menurunkan konsumsi kafein dan alkohol. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana alur pengeluaran sperma atau semen? Proses atau alur pengeluaran semen atau sperma ini dimulai dari testis, kemudian ke epididymis, kemudian ke vas deferens atau vesica seminalis, kemudian ke kelenjar prostat atau saluran ejakulasi, kemudian ke kelenjar Cowper atau uretra. Dan rinciannya itu diawali dari sperma dibentuk dalam testis yang tersimpan di dalam skrotum. Kemudian sperma masuk ke dalam epididymis untuk proses pematangannya. Kemudian setelah sperma itu matang, selanjutnya sperma akan masuk ke dalam vesica seminalis atau kantung semen untuk disimpan sementara sebelum ejakulasi. Selanjutnya sperma dialirkan ke saluran ejakulasi yang akan menyemprotkan sperma itu masuk ke uretra. Setelah itu sperma akan mengalir ke uretra untuk proses ejakulasi. Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir yaitu,
yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria. Gangguan pada sistem reproduksi pria ini diantaranya yaitu yang pertama hipogonadisme, di mana hipogonadisme ini terjadinya penurunan fungsi pada testis yang disebabkan oleh gangguan infeksi hormon. Selanjutnya itu ada gangguan hernia inguinal dan ada pula gangguan epididymitis, di mana terjadinya peradangan pada epididymis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.